Shalom. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir secara tatap muka di gedung gereja. Selamat hari Minggu juga bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing melalui tayangan live streaming di kanal YouTube GKP Cikampek Virtual Ministry. Semoga pekan yang baru ini akan terus menjadi pekan rahmat dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Kalender Gerejawi. Minggu Kristus Raja adalah penutup kalender gerejawi. Minggu ini dilaksanakan setelah minggu-minggu Trinitatis dan sebelum masa Advent. Di dalam minggu ini umat diajak untuk menghayati karya dan kasih Kristus sebagai Raja kehidupan kita. Dialah yang berkuasa dalam hidup kita, dialah yang menyelamatkan kita. Warna liturgis putih. Pada kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian Minggu Kristus Raja. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan berkenaan dengan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori. Marilah dengan penuh kesadaran, kita beribadah dengan juga menjaga ketertiban dan keteraturan, serta di dalamnya dianjurkan yaitu handphone dinonaktifkan selama kebaktian berlangsung, anggota jemaat tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung, anggota jemaat tidak merokok di area gedung gereja. Warta Jemaat. Segenap anggota Jemaat GKP Cikampek mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Penatua Stefani Caroline Kailola untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian umum Minggu pukul 5 di GKP Cikampek, Ibu Penatua Sarce Terok untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian umum Minggu pukul 9 di GKP Cikampek, Bapak Penatua Karol Lumenta untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian umum Minggu pukul 8 di pos kebaktian GKP Cilamaya. Terima kasih juga kami sampaikan untuk vokal grup kaum perempuan dan vokal grup jemaat atas pujiannya yang akan disampaikan dalam kebaktian saat ini. Latihan persiapan Natal setiap kategori. Adapun jadwal latihan persiapan Natal setiap kategori adalah sebagai berikut. Kaum perempuan, waktu pelaksanaan Jumat 29 November pukul 17.00. Kaum remaja pemuda, Sabtu 30 November pukul 19.00. Kaum laki-laki, Minggu 1 Desember pukul 11.00. Kaum anak, Sabtu 30 November pukul 15.00 dan Minggu 1 Desember pukul 7 pagi. Anggota jemaat sakit. Diharapkan dukungan doa dan kunjungan bagi anggota jemaat GKP Cikampek yang sedang sakit atau dalam masa penyembuhan dan usia lanjut. Anggota jemaat yang sedang sakit yaitu Ibu Nani Mariani, Ibu Mariana Magdalena, Saudara Michael Wi, Bapak Ferdinand Wakano, Ibu Dince Lilipali, dan Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI. Adapun anggota jemaat dalam masa pemulihan yaitu Ibu Ragil, Bapak Adventus Hasibuan, Bapak Luther Gigir, Ibu Timur Simanjuntak, Ibu Sutopo, dan Ibu Yeni, serta kaum lansia GKP Cikampek. Anggota jemaat yang berulang tahun. Segenap bagian jemaat GKP Cikampek mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang berulang tahun pekan ini, baik ulang tahun pribadi ataupun ulang tahun pernikahan. Adapun nama-nama yang berulang tahun tertera dalam warta jemaat. Nas ulang tahun, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan kembali kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ratapan 3 ayat yang ke-40 dan 41. Warta duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, hambanya yang setia, Bapak Pendeta Daryatno MSI, Pendeta Jemaat GKP Hebron Gunung Putri, pada usia 56 tahun, pada hari Selasa 19 November 2024 di Cirebon. Majelis Sinode telah melaksanakan kebaktian penghiburan dan pemakaman. Segenap anggota Jemaat GKP Cikampek menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan menguatkan keluarga dan Jemaat GKP Hebron Gunung Putri yang berduka. Dalam rangka mendukung kebutuhan dana Natal, Majelis Jemaat menghimbau agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mulai mengisi celengan Natal yang telah dibagikan dan mengembalikannya paling lambat 15 Desember 2024.
mengisi daftar ucapan selamat Natal paling lambat 15 Desember 2024, serta mengisi amplop donasi Natal dan mengembalikannya paling lambat 15 Desember 2024. Demikianlah Warta Jemaat pekan ini. Warta Jemaat yang telah dicetak silakan Bapak Ibu Saudara-saudari bawa pulang. Untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka hindarilah membuang Warta Jemaat ini sembarangan. Jagalah juga kebersihan gedung gereja dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Seperti yang kau katakan, aku adalah Raja. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Itulah jawaban Yesus kepada Pilatus, kata-kata yang penuh wibawa, sabda yang mengundang kita untuk belajar percaya bahwasanya Yesus adalah Raja. Dia datang membawa kebenaran, dan kebenaran itulah yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Namun demikian, janganlah lupa bahwa Kristus adalah Raja yang merendahkan diri agar dapat melayani semua umat manusia, bahkan memberi nyawanya bagi manusia yang berdosa ini. Marilah kita beribadah dengan hati tunduk pada Sang Raja, namun juga kagum akan kasih-Nya. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 224 bait yang pertama, kedua, dan kelima, Masyurkan Rajamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku bahwa kebaktian Minggu Kristus Raja ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dan kasih Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Kristus Raja ini
bertema pemimpin yang melayani dan berintegritas. Dengan nas pembimbing diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 36 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, kita menyampaikan doa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami untuk tiba di penghujung tahun liturgi pada minggu ini. Minggu yang akan datang kami memasuki tahun liturgi yang baru, dengan minggu-minggu Advent sebagai pembuka, sekaligus mempersiapkan kami untuk menantikan perayaan kelahiran Kristus Tuhan ke dalam dunia ini. Kiranya kebaktian ini dapat menjadi ruang penghayatan iman yang mengingatkan kami untuk meneladani Kristus Sang Raja yang penuh kasih, melayani dan taat sampai pengorbanannya. Terpujilah Kristus, Sang Raja atas hidup kami dan atas semesta alam. Amin.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kini kita tiba saatnya untuk datang kembali kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita mengambil saat teduh. Marilah kita mengaku doa secara bersama. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyadari sering menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain. Kami enggan melayani, padahal Kristus menggunakan seluruh hidupnya untuk melayani. Kadang pelayanan kami hanya dalam angan-angan, namun tidak terwujud dalam tindakan. Tuhan, tolong kami agar memiliki jiwa yang melayani dengan hati yang tulus. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat ke-8 sampai dengan 9. Kami beritakan bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, serta mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pengampunan dosa disediakan oleh Allah baginya. Bapak Ibu yang dikasihi dan saudara saya yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita membaca Mazmur secara bergantian dan setelah itu disambut dengan Kidung Jemaat 48. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 132 ayatnya yang pertama sampai ke-12. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku,
tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, Telah mendapatnya di padang Yoar. Mari kita pergi ke kediamannya. Sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu, Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran. dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, Janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu dan Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup jemaat. Dipersilakan. Bila ku ingat dalam hidupku, tangan Tuhan selalu menuntun aku di jalan hidupku. Ku rasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Sampai sekarang kasih-Mu Tuhan takkan pudar walau zaman berubah. Engkau tetap Bapa yang baik, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan Yesus, ku bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidupku ini, yang selalu hadir dan hibur aku saat hatiku sedih. Ya Tuhan Yesus, bukakan aku, terima diriku, ku serahkan kepadamu. Tuntunlah aku dalam jalanku menuju kepadamu.
selalu hadir menghibur aku saat hatiku sedih. Ya Tuhan Yesus, buka tangan-Mu, terima diriku, ku serahkan kepadamu. Tuntunlah aku dalam jalanku menuju kepadamu. Tuntunlah aku dalam jalanku menuju kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita baca dari Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 33 sampai dengan 37. Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk berkat dan kasih setiamu yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini di hari Minggu yang kudus, Engkau sudah menghantarkan kami jemaat-Mu untuk sama-sama datang berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga pada saat ini sangat bersyukur ya Tuhan, karena diberikan kesempatan yang indah untuk belajar bersama tentang firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, kepada jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami maksud dari firman-Mu, dan kami juga boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang akan nanti disampaikan, itu semuanya adalah berasal dari-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-33 sampai dengan 37. Saya akan membacakannya buat kita semua berdasarkan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran.
setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya karena kita diberikan cuaca yang cerah, kita diberikan nafas kehidupan yang baru, dan kita juga diberikan kesempatan yang indah untuk datang bersama-sama, datang di rumah Tuhan ini di GKP Cikampek untuk belajar bersama firman Tuhan. Berdasarkan bacaan kita pada saat ini yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 33 sampai dengan 37. Di sini temanya adalah pemimpin yang melayani dan berintegritas. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dilihat merujuk dari tema ini, kita mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang melayani. Artinya kita siap untuk melayani. Pemimpin yang tidak meninggikan diri, tidak sombong, tidak menganggap dirinya lebih hebat, tapi dia mau melayani, bukan dilayani. Dan di sini juga ada kata integritas, berintegritas. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini makna kata integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini berdasarkan firman Tuhan kita mau diajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk menjadi pemimpin yang mau melayani dan berintegritas. Artinya dia yang berwibawa. Kalau kata berwibawa berarti disegani. Dia memiliki karisma ya, memiliki sesuatu yang bisa diteladani, sesuatu yang bisa patut dicontoh, baik itu dalam segi tutur kata, tingkah laku ya. Jadi segala yang diucapkan, yang dilakukan itu bisa diteladani oleh orang-orang yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah pemimpin. Baik itu pemimpin di rumah tangga kita masing-masing, pemimpin buat keluarga kita, pemimpin buat anak-anak kita, maupun kita juga bisa memimpin terlebih dahulu adalah memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik? Nah, melalui bacaan kita pada saat ini, kita mau belajar yang berintegritas itu yang seperti apa. Tentunya di sini kita harus punya wibawa dan memiliki kejujuran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia yang hidup dalam lingkungan bermasyarakat, tentu kita memiliki identitas yang menunjukkan siapakah diri kita, keunikan yang kita miliki, atau suatu hal yang menjadi ciri khas tersendiri. Sebagai orang percaya, kita pun perlu untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus dengan mewujud nyatakan setiap teladan yang sudah diajarkan Tuhan melalui sikap serta cara hidup Kristus. Nah, apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan buat kita? Kita selama ini mulai kita lahir, lalu kita tumbuh besar menjadi seorang anak-anak, ya. Kita datang dalam sekolah minggu, kemudian beranjak usia menuju remaja, pra-remaja, remaja sampai pemuda, dan menjadi orang tua. Tentu ya, kita belajar teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dan salah satu teladan yang Tuhan ingatkan kepada kita, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita dengan setulus hati, dengan segenap hati. Bagaimana kita
mengasihi tanpa melihat siapa orang itu, siapa orang yang kita kasihi, tanpa membeda-bedakan. Di sini Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita semua. Jadi mengasihi bukan antar sesama suku saja, antar sesama golongan saja, atau sesama ras saja. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk mengasihi kepada semua orang. Dan yang terlebih utama lagi di sini adalah bagaimana kita mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Karena disitulah hukum yang terutama dan utama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teladan yang Tuhan Yesus berikan, dia mau merendahkan dirinya untuk melayani para murid-muridnya. Kita pernah baca ya, kita pernah dengarkan ceritanya mulai kita dari sekolah minggu bagaimana Tuhan Yesus yang penuh kasih ya, dia mau melayani murid-muridnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pengenalan dan pemahaman akan ajaran dari Tuhan Yesus mengingatkan kita juga mau mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita. Menjadi hal yang begitu penting untuk dihayati. Memahami diri kita ternyata adalah keadaan yang gampang-gampang susah ya. Kelihatannya sih gampang ya. Oh, saya ini orangnya seperti ini ya. Saya ini orangnya bisa diajak kompromi, bisa diajak bekerja sama, bisa diajak bertoleransi. Tapi terkadang ya timbul keegoisan kita ya. Kita tidak mau mengikuti keputusan bersama, misalnya dalam kerjasama kelompok atau kerjasama dalam kehidupan bergereja. Terkadang kita mengandalkan ego kita, kita mengandalkan pendapat kita, sehingga orang lain pendapatnya tidak didengarkan. Nah, di sini tentunya tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai pemimpin yang baik atas diri kita sendiri, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan agar kiranya diberikan kebijaksanaan, diberikan kejujuran, agar kita menjadi pemimpin atas diri kita yang berintegritas. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan bacaan Alkitab pada saat ini yang terambil dari Yohanes pasalnya ke-18 ayat 33 sampai dengan 37. Di sini mau menceritakan bagaimana peristiwa saat seorang Pilatus, seorang pemimpin pada saat itu yang memberikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tentu kita telah mengetahui bagaimana perjalanan kisah seorang Tuhan Yesus semenjak dia dilahirkan, kemudian dia menjadi tumbuh dewasa, menjadi seorang yang berwibawa, ya, memanggil umatnya, mulai dari murid-muridnya yang pertama, sampai kemudian peristiwa kematiannya, disalibkan, dan pada saat itu juga di hari yang ketiga ia dibangkitkan. Dan ini kita bisa baca, kita bisa ambil, kita bisa dapatkan dari berbagai sumber, baik itu dalam pembacaan Injil, ya, Injil dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, maupun dari berbagai sumber lainnya yang bisa kita dapatkan dari berbagai media, baik itu dari film-film, dari YouTube, ya, ataupun dari berbagai macam sumber lainnya. Nah, saudara-saudaraku, film-film ini, artikel-artikel ini dibuat untuk menceritakan bagaimana kisah seorang Tuhan Yesus, seorang juru selamat yang dikemas begitu indah, begitu apik secara audiovisual. Tentunya ini mau mengajak kita untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana perjuangan hidup seorang juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keberanian Tuhan Yesus untuk memperkenalkan dirinya dan memberikan contoh teladan yang baik buat umatnya. Pada teks bacaan pada saat ini, kita pun dapat melihat bagaimana cara Tuhan Yesus dalam menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang Pilatus.
yang memiliki tujuan berdasarkan apa yang telah didapatkan melalui informasi atau setiap pernyataan yang diberikan oleh orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus pada saat itu. Bahkan inginnya Tuhan Yesus itu segera dihukum mati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di sini penulis Injil Yohanes mau menyampaikan maksud dalam menulis kisah ini. Kisah tentang keberanian Tuhan Yesus yang mau mengungkapkan identitasnya di hadapan Pilatus. Dia mau berusaha untuk memberikan semangat, memberikan keyakinan dalam iman, agar kiranya setiap orang yang percaya memiliki keberanian untuk terus bersaksi akan identitas sebagai pengikut Kristus. Karena sebagai pengikutnya, kita diajak untuk bisa menghayati serta terus belajar serta dapat mewujud nyatakan teladan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Siapkah kita semua untuk bersaksi bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati? Pasti ya. Dan itu semua sudah ibu, bapak, saudara-saudaraku, jemaatku yang terkasih dalam Tuhan sudah lakukan. Baik itu dalam tutur kata, perkataan, tindakan, cara bergaul kita di keluarga, di lingkungan tempat kerja kita, maupun di masyarakat secara luas. Kita sudah bersaksi apa yang sudah Tuhan Yesus kehendaki. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pengikutnya kita diajak untuk bisa lebih menghayati serta terus belajar, menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus, menghayati akan teladan yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Dan kita diajak untuk menegakkan kebenaran, dan penyertaan Tuhan pun akan terus memampukan kita untuk melakukannya. Jika melihat pada konteks penulisan Injil Yohanes pada bagian ini, di sini ada situasi dan kondisi di mana pada waktu itu komunitas Kristen mengalami penolakan dan pengasingan oleh budaya dan pemerintah. Jika ingin dikaitkan pada realita kehidupan masa kini, kita juga tidak jarang sebagai pengikut Kristen mengalami fase yang serupa, mengalami peristiwa yang serupa dengan kehidupan pada saat Tuhan Yesus menyampaikan Injil, yang menyampaikan berita keselamatan kepada umatnya. Banyak penolakan terjadi. Begitu juga halnya dalam kehidupan kita pada saat ini. Terkadang kita juga ditolak secara halus, ya, baik itu dalam pekerjaan, terkadang kita dihambat karirnya. Tetapi itu jangan menjadi batu sandungan. Mari kita tunjukkan kemampuan talenta yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita tunjukkan kita adalah pribadi yang kuat, pribadi yang bisa menunjukkan kualitas atau etos kerja yang baik, baik itu di pekerjaan, di lingkungan dimanapun kita berada. Kita tunjukkan kita adalah pengikut Tuhan Yesus yang tidak patah semangat, tapi sanggup untuk menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus mau memberikan spirit atau semangat buat kita semua agar dalam menghadapi situasi yang terkadang menyusahkan kita, kita harus memiliki keberanian untuk tetap mewartakan keberanian Kristus dan jangan bersembunyi di balik ketidakadilan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita. Percakapan antara Tuhan Yesus dan Pilatus yang dilaksanakan dalam gedung pengadilan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Pilatus agar kita bisa menjembatani jarak antara kedua belah pihak, yakni antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi yang membawanya. Dalam dialog yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Pilatus, di sini tersirat hal yang menarik, yakni pada saat Pilatus memberikan pertanyaan terhadapnya. Kemudian
Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Pilatus mengenai kerajaan Allah. Nah, kata kerajaan atau Basilea yang kemudian menjadi bagian dari dialog tersebut, di sini sebenarnya sudah cukup untuk memperjelas bahwa kehadiran Tuhan Yesus sebagai seorang raja yang bukan berasal dari dunia, seorang raja yang berasal dari kerajaan surga, dengan tujuan menghadirkan kedamaian di tengah kehidupan umat manusia. Kita bisa baca dari ayatnya yang ke-36 seperti akan saya bacakan. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Jadi di sini ditegaskan bahwa kerajaan yang Tuhan maksudkan adalah kerajaan yang berasal dari surga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini karena keengganan Pilatus untuk mendalami maksud kebenaran dari setiap perkataan yang Yesus sampaikan, membuat Pilatus tidak mampu memahami apa maksud sebenarnya yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan kembali pada ayatnya yang ke-37. Sebab setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepadanya pasti mampu untuk mendengarkan suara Tuhan akan kebenaran dari firman Tuhan. Nah, jemaatku yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan dialog yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Pilatus, di sini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa apabila kita ingin mendengarkan suara hati Tuhan, apabila kita ingin mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita, mari kita pun harus bersedia mengenali, menerima, bahkan membuka hati kita terlebih dahulu. Membuka hati kita untuk mendengarkan kehendak Tuhan, suara Tuhan. Sebab bagaimana kita mengenali Tuhan apabila kita tidak benar-benar mengenali diri kita sendiri? Jadi kuncinya kita mengenali diri kita sendiri, mengenali apa yang ada dalam diri kita, lalu kita mengenali apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita memohon kepada Tuhan agar kita mampu meneladani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga melalui peristiwa ini kita diajak agar kita mau mengenal Tuhan Yesus, terlebih mau memahami dan mendalami ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, Dia adalah Sang Raja Semesta yang sudah memberikan dirinya untuk menderita di kayu salib, tersiksa, dihina, hanya untuk menyelamatkan seluruh umat pilihannya, seluruh umat manusia. Kehadirannya pun membawa penggenapan agar kiranya setiap ajaran-ajaran yang tidak berlandasan pada kasih dan kebenaran tidak membuat manusia jatuh ke dalam relasi yang buruk. Minggu Kristus Raja diperingati sebagai hari penghayatan dalam pengakuan bahwa Kristus adalah Raja semesta alam, serta sebagai minggu sebelum memasuki masa-masa Advent. Dalam hal ini pun kita kembali disadarkan bahwa sebagai gereja yang diutus Tuhan, sebagai orang-orang pilihannya, kita diutus untuk mewartakan, untuk memberitakan kesaksian akan kebenaran firman Tuhan, memiliki tugas agar turut berpartisipasi secara aktif dan membentuk pemimpin-pemimpin yang mau memberikan dirinya untuk melayani dengan ketulusan hati.
seperti teladan yang Tuhan Yesus berikan sebagai pemimpin yang hadir untuk melayani, bukan dilayani, serta pemimpin yang berpegang teguh pada identitas sebagai pengikut Kristus, sehingga kedamaian dapat tercipta di dalam kehidupan kita, baik di kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari di hari Minggu Kristus Raja ini kita peringati sebagai suatu perayaan bagaimana kita menghayati bahwa Yesus adalah Sang Raja semesta, Sang Raja alam yang dilaksanakan sebelum minggu-minggu Advent. Di sini mari kita melihat bahwa Yesus dalam percakapannya dengan Pilatus ingin memberikan penegasan bahwa ia bukanlah raja politis yang mengharapkan kekuasaan, tetapi ia adalah raja damai yang hadir untuk mewartakan kebenaran. Sebagai orang percaya, kita semua memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang Tuhan kehendaki adalah pemimpin yang mau melayani sesamanya dan mengetahui tugas tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada dialog antara Tuhan Yesus dengan Pilatus, di sini memiliki sebuah makna yang bila direfleksikan lebih dalam, maka kita akan mengerti suara Tuhan yang dimaksudkan, yaitu adalah panggilan untuk menyatakan panggilan dan membawa kedamaian. Pada minggu ini, tepatnya pada tanggal 27 November 2024, kita semua bangsa Indonesia akan mengikuti pemilihan pemimpin daerah, ya. Mari kita mohon kepada Tuhan, memohon kebijaksanaan, akal budi kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk memimpin, untuk memilih pemimpin yang berintegritas, yang takut akan Tuhan. Kita percaya bahwa pilihan kita itu semuanya atas berdasarkan kasih Kristus yang memimpin hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kini kita akan kembali memuji nama Tuhan melalui paduan suara, melalui vokal grup yang akan dibawakan oleh kaum perempuan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Persembahan akan berupa 2 buah kantong dukungan penata layanan dan pengelolaan jemaat GKP Cikampek, 1 buah kotak pemeliharaan sarana prasarana gedung GKP Cikampek serta persembahan syukur atau bulanan. Kemudian 1 kotak diakonia yang digunakan untuk dukungan bagi anggota jemaat yang sakit dan juga anggota jemaat yang memerlukan bantuan karena kesulitan ekonomi. Kemudian 1 buah kotak Natal untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan Natal tahun 2024. Persembahan jemaat juga bisa dilakukan melalui metode QRIS. Persembahan pujian nanti kita juga akan berikan berupa pujian, yaitu di dalam Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Kita puja Dia.
Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, Raja kami, segala yang kami miliki adalah karena kemurahan kasih-Mu. Bahkan hidup yang kami jalani adalah anugerah yang kami terima di dalam Kristus penebus kami. Bila saat ini kami dapat mempersembahkan sebagian berkat yang kami terima, Tuhan jugalah yang memampukan kami untuk memberi dengan tulus dan sukacita. Kiranya teladan-Mu yang setia memelihara kehidupan kami. Jadikanlah hidup kami sebagai alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Gembala kami yang agung. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita kembali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami masyurkan, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, agar kiranya kami dimampukan untuk menjadi seorang pengikut-Mu yang baik ya Tuhan, yang mau meneladani akan teladan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kebaktian saat ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan, meskipun ada satu dengan yang lainnya yang boleh terjadi, tetapi itu semua tidak mengurangi bagaimana sikap kami, kerinduan kami untuk datang berbakti dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini. Kami mau berdoa buat para penatua yang sudah bertugas pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan selalu kesehatan dan kekuatan buat para pelayan kebaktian pada saat ini, para penatua dan para pelayan kebaktian. Biarlah mereka Engkau berkati dan Engkau lindungi dalam hidup mereka hari lepas hari. Demikian juga buat jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini. Tuhan, mari kiranya Engkau berikan kami kemampuan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami. Mari kiranya Engkau mau jawab setiap ungkapan kerinduan doa yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan Yesus, dengarkanlah setiap doa kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Lani Ratnawati dan Saudara Lukas Sinaga Bariang. Mari Tuhan, di dalam doa syafaat kami pada saat ini, Kau juga berkati akan kehidupan keluarga, kedua keluarga ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi harapan mereka. Kiranya Engkau berikan apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan kedua keluarga ini. Secara khusus juga Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Berkati untuk setiap
obat-obatan, dan pelayanan yang sudah dilakukan, baik itu mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mau berdoa buat Ibu Nani Mariani, Ibu Mariana Magdalena, Saudara Michael Oy, Bapak Ferdinand Wakano, Ibu Dince Lilipali, dan Ibu Pendeta Debbie Wardianti, SSI ya Tuhan. Kau tahu keberadaan saudara-saudari kami ini ya Tuhan. Mereka merindukan sentuhan kasih-Mu. Mereka merindukan belayan kesembuhan dari-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kami yakin ya Tuhan, melalui obat-obatan, pelayanan yang sudah dilakukan, baik itu dari keluarga maupun dari para medis, itu akan mendatangkan kesembuhan yang sejati. Begitu juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat anggota jemaat yang dalam masa pemulihan, teristimewa buat Ibu Ragil, Bapak Adventus Hasibuan, Bapak Luther Gigir, Ibu Timor Simanjuntak, Ibu Sutopo, dan Ibu Yeni. Mereka Tuhan adalah saudara-saudara kami yang tentunya ingin segera dipulihkan, segera mendapatkan kesehatan yang sejati. Itu semua adalah berasal dari-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau mau mewujud nyatakan apa yang mereka rindukan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami teringat untuk saudara-saudara kami yang tengah bersyukur atas peristiwa yang boleh terjadi melalui ulang tahun yang boleh mereka alami pada pekan ini, yaitu kepada saudara-saudari kami, Saudari Jevanya Prabowo, Bapak Banjar Freddy Marpaung, Ibu Nurhaidah Damanik, Saudara Adeyans, Saudari Ersa Felita, Saudara Alvin Aldo Manuputi, dan Bapak Adventus Hasibuan. Biarlah Engkau lengkapi sukacita mereka, Engkau berikan kebahagiaan, kesukacitaan, kesehatan, dan kekuatan. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan di dalam menapaki usia yang baru yang Tuhan berikan, Engkau berikan yang terbaik buat saudara-saudari kami yang tercinta ini. Kami juga mau berdoa, bersyukur atas ulang tahun pernikahan keluarga, atas nama keluarga Bapak Jamaluddin Nainggolan dan Ibu Dorma. Tuhan, biarlah Engkau lengkapi kesukacitaan ulang tahun pernikahan keluarga. Engkau berikan selalu pernyataan-Mu dalam kehidupan keluarga Bapak Jamaluddin Nainggolan dan Ibu Dorma. Ada damai dan sukacita, ada kerukunan dan cinta kasih yang Tuhan berikan untuk kehidupan pernikahan Bapak Jamaluddin Nainggolan dan Ibu Dorma. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap rencana kerja dari jemaat-Mu Tuhan yang ada di Gereja Kristen Pasundan, bagi panitia perayaan Hari Raya Gerejawi, khususnya di dalam memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Biarlah kiranya Engkau berkati para panitia di dalam menghimpun dana. Biarlah Engkau gerakan hati para donatur jemaat agar mereka boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap program rencana kerja, baik itu dari majelis jemaat, dari setiap komisi yang ada, itu boleh Tuhan berkati dan Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari Rabu nanti Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segenap bangsa Indonesia yang akan melakukan dan mengikuti pemilihan pemimpin daerah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Mari Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami, rakyat Indonesia, terlebih khusus jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Pasundan Cikampek, agar kami diberikan kemampuan memilih pemimpin kami yang baik, yang berintegritas, dan yang mau takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami mau berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau pimpin hidup kami, Engkau berkati kami semua, Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, doa yang kami panjatkan dari relung hati kami yang paling dalam. Kiranya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sangat kami kasihi dan sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dalam sukacita dan damai sejahtera. Tetapi ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita pelajari bersama pada saat ini. Mari kita mau menyampaikan kepada segenap yang ada di sekitar kita. Kita mau menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang Tuhan kehendaki, pemimpin yang mau melayani sesamanya dan mengetahui tugas serta tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus. Kita semua adalah pemimpin, teristimewa pemimpin dalam diri kita masing-masing. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Kini Pujilah Juru Selamat,
Saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melindungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Amin.